Salam Guru Inspirasi. Perkenalkan, nama saya Desi Arianti, lulusan dari Sarjana Sastra Indonesia. Saat ini saya mengajar di Sekolah SMP Mutiara Bangsa 3 sebagai guru bahasa Indonesia. Saya sangat menyukai dunia pendidikan dan anak-anak, terutama ketika saya berinteraksi dengan mereka. Di sini saya berkembang dan belajar bersama dengan guru-guru yang sudah terlebih dulu ada di sini. Atas support dari guru-guru yang lainnya dan semangat dari anak-anak didik saya akhirnya dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Dan setelah saya menekuni dunia pendidikan, saya semakin tertantang untuk terus belajar dan berkembang dan berusaha untuk mengenalkan literasi pada anak-anak yang sebenarnya adalah merupakan masalah yang sangat serius saat ini. Kita bersama-sama tahu bahwa tingkat literasi untuk Indonesia merupakan 3 terbawah di dunia. Minat literasi anak-anak di Indonesia sangat minim, khususnya bahasa Indonesia, mata pelajaran yang saya ampu sekarang. Namun, berkat pengalaman saya sebagai volunteers di salah satu yayasan yang berpusat pada perkembangan literasi Indonesia dan pendidikan yang saya tempuh selama masa perkuliahan, yaitu ilmu sastra, dapat membantu saya untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih intens terhadap anak-anak. Bukankah langkah kecil merupakan langkah nyata untuk sebuah pencapaian besar? Problem yang saya temui dalam pendidikan Indonesia saat ini adalah kurangnya minat dan kegiatan literasi di keseharian peserta didik, terutama bahasa Indonesia. Bahkan banyak anak-anak yang dengan begitu fasihnya berbicara dalam bahasa asing, namun kesulitan dalam berbicara dengan bahasa Indonesia. Padahal, dalam Trigatra Bangun Bahasa yang dicanangkan oleh pemerintah, dituliskan untuk mengutamakan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing dan melestarikan bahasa daerah. Tentu saja ini menjadi salah satu masalah yang harus kita temukan solusinya. Inilah yang sampai saat ini masih saya upayakan, khususnya di sekolah tempat saya mengabdi. Hingga pada tanggal 2 Maret 2020, virus corona resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sehingga pendidikan di Indonesia pun berubah total. Pembelajaran yang berbasis LMS atau Learning Management System ini tentu sangat membantu pendidik maupun peserta didik untuk berproses dalam pembelajaran yang masih harus daring secara keseluruhan. Pendidik lebih mudah membuat dan menghubungkan konten dan materi pembelajaran, peserta didik pun dapat mengakses materi atau konten yang diberikan guru dengan waktu yang lebih efektif, dan orang tua pun dapat memantau secara langsung pembelajaran dan perkembangan anak-anak di rumah melalui platform tersebut. Namun, masa pandemi yang tidak juga berakhir menimbulkan masalah baru. Banyak anak didik yang mulai jenuh dan tidak sedikit peserta didik yang mengalami kemunduran dalam belajar karena loads dan hots yang tidak seimbang. Kita juga harus mengakui bahwa daya nalar dan karakter belajar setiap anak didik adalah berbeda dan diperlukan interaksi yang berbeda untuk menghadapinya. Beranjak dari fenomena itu, SMP Mutiara Bangsa 3 bersama dengan para pendidik membuat sebuah perubahan. Dengan pemahaman saling berbagi, sekolah mengadakan pelatihan guru-guru tentang pembelajaran berbasis HOTS dengan pendekatan flip learning, di mana pada saat itu saya merupakan pemateri untuk pembelajaran berbasis HOTS dan karakter belajar anak. Jadi 1454. Sedangkan katanya itu semakin berkurang karena semakin tinggi populasi ulang tadi menjadi 4.008. Nah, berdasarkan data 90 ini di tahun 2000 ada dikasih clue satu, guru semakin sedikit populasinya 60 gitu. Nah ini dia, belum apa saja belum tuntas kuasai materi pembelajaran, niscaya kreatif atau merdeka dalam kegiatan pembelajaran. Jadi seperti saya sebutkan tadi. Setelah menemukan kesepakatan, melakukan praktek uji coba dan persiapan yang matang, SMP Mutiara Bangsa 3 akhirnya mengubah pembelajaran yang awalnya tradisional menjadi pembelajaran berbasis HOTS dengan pendekatan flip learning. Flip learning ini sendiri adalah metode pembelajaran di mana siswa sebelum mengikuti kelas sudah harus terlebih dahulu belajar atau menonton video pembelajaran di rumah dan mengerjakan pretest sebagai bentuk pembelajaran berbasis HOTS. Kemudian, di mana hari pembelajaran berlangsung, guru memberikan studi kasus yang harus dipecahkan oleh anak didik dengan diskusi dalam breakout rooms yang dibuka dalam Google Meet.
Dan berdasarkan hasil diskusi tersebut, sebelum mengakhiri pembelajaran dalam main room, guru akan memberikan post-test untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang materi yang sudah dibahas. Langkah diskusi dan post-test merupakan pembelajaran berbasis HOTS. Pada tanggal 11 Oktober 2021, SMP Mutiara Bangsa 3 resmi menggelar pembelajaran PTMT dengan prokes yang ketat dan disiplin. SMP Mutiara Bangsa 3 melakukan pembelajaran blended learning berbasis HOTS dengan pendekatan flip learning setiap hari Senin untuk kelas 7, Rabu untuk kelas 8, dan Jumat untuk kelas 9. Setiap kelas yang sudah dilengkapi media pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pembelajaran seperti PC, speaker, proyektor, dan jaringan Wi-Fi yang lancar harus diisi dengan siswa yang tidak lebih dari 15 orang. Sedangkan sisanya mengikuti pembelajaran secara daring di rumah. Pembelajaran PTMT dilakukan hanya 50 menit per mata pelajaran sesuai dengan peraturan pemerintah terkait PTMT. Flip learning yang sudah SMP Mutiara Bangsa 3 lakukan sangat membantu proses PTMT yang memang cukup singkat ini. Peserta didik terlebih dulu sudah menonton video pembelajaran yang diberikan dan menyelesaikan pretest di rumah masing-masing. Kemudian saat PTMT, peserta didik langsung duduk sesuai dengan kelompoknya bagi yang luring dan masuk ke dalam record room bagian daring, kemudian memecahkan studi kasus yang diberikan pendidik. Sedangkan post-test dilakukan di rumah masing-masing setelah pulang sekolah. Berikut adalah salah satu kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung di sekolah dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Good morning everyone. Good morning. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, semua kita dikumpulkan ke dalam plastik. Kata sifat adalah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan suatu. Masing-masing kata sifat yang menerangkan wadah, kata sifat yang menerangkan ukuran, kata sifat yang menerangkan kualitas, kata sifat yang menerangkan apa yang disebut indera, kata sifat yang menerangkan suasana hati. Oke, kemudian juga di kelas ini mau mengambil contoh kalimat dari kata sifat yang menerangkan suasana hati. Di kelas, siapa yang mau memberikan contoh kalimat yang menerangkan kata sifat yang menerangkan suasana hati? Ayo. Suasana hati, gimana? Tadi sama sedih karena dia tidak boleh membeli mainan dia. Oke, Adi sangat sedih karena dia tidak boleh membeli. Selanjutnya, misalkan bagikan kalian dalam kelompok dan akan memberikan tugas peserta didik dan misalkan kalian mengerjakannya sesuai dengan kelompok yang sudah ada. Dan juga akan dibagi dalam bentuk kelompok. Di sini ada berapa orang ya? 5, 4, 6. Oke. Buat Jessica dan buat Joanna juga buat yang lainnya, terima kasih karena sudah melakukan diskusi dengan kondusif dan aktif. Nah, jadi kita akan menyimpulkan untuk hari ini. Jadi hari ini kita fokusnya ke dalam pembahasan yang terdapat dalam presentasi. Nah, pembahasan yang terdapat dalam presentasi itu adalah kata sifat yang sudah kalian jelaskan di awal dan akan kerjakan di perkataan dan aktivitas bulan hari ini. Nah, bisa itu
buat hari ini untuk pertemuan kita untuk mengambil 3 sesi. Kita tutup dengan doa akhir yang akan kita saja di sekolah ya. Kami rumah minta Justin untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Thank you Justin. Thank you semua.